Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersihkan wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini dalam program live interaktif fikih ibadah bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Anas Burhanuddin MA Hafizullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa dan pendengar Fatwa TV rahimakumullah dimanapun Anda berada, insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan kita semuanya akan menemani pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada dalam program live interaktif fikih ibadah bersama Al-Ustadz Dr. Anas Burhanuddin MA Hafizullah Ta'ala langsung dari studio Fatwa TV Jember. Dan Alhamdulillah di kesempatan kali ini sudah hadir bersama kita semuanya pemateri kita di kesempatan kali ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustaz, bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, saya sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini rupanya kita juga beberapa hari ini mulai diguyur hujan Ustaz ya di Jember Ustaz. Alhamdulillah, ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, juga karena musim hujan ini datang lebih cepat. Masya Allah Ustaz. Dan dahulu para ulama menyebutkan bahwasanya hujan adalah salah satu contoh nikmat duniawi, di mana hujan itu adalah sesuatu yang kadang-kadang menimbulkan kerepotan untuk kita. Jadi kita kalau punya jemuran nggak kering, ya, mungkin pekerjaan kita nggak beres, jalan menjadi becek dan lain sebagainya, berbagai permasalahan yang muncul dari hujan. Tapi semua umat manusia sepakat untuk gembira dengan turunnya hujan. Nah ini kemudian oleh para ulama dijelaskan bahwasanya ya seperti itulah nikmat dunia itu seperti itu. Gitu. Jadi nikmat dunia yang disepakati oleh semua orang pun itu tidak lepas dari hal-hal negatif yang mengiringinya. Gitu. Dan begitulah semua nikmat dunia itu ada hal-hal negatif dan kekurangan yang mengiringinya. Nah, berbeda dengan nikmat di akhirat, nah baru nanti kita akan bisa mendapatkan nikmat yang tanpa kekurangan dan tanpa ada hal-hal negatif yang mengiringinya. Benar sekali Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz dan keluarga dan juga pemirsa pendengar selalu diberikan kesehatan selalu Allah Subhanahu wa taala Ustaz. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, insya Allah sebagaimana biasanya nanti di pertengahan sesi akan ada sesi tanya jawab. Tafadhol monggo bagi Anda yang ingin menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan fikih ibadah, Anda dapat bergabung bersama kami melalui telepon di 0821 706087 khusus untuk WhatsApp, atau Anda juga dapat bergabung di 0331 544 6087. Dan para pemirsa dan pendengar rahimakumullah dimanapun Anda berada, tak lupa kami ingin sapa para pendengar yang bergabung di kesempatan kali ini, yang mana mereka merupakan anggota dari RTVC atau Asosiasi Radio TV Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bin Bas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amoba Pangkal Pinang, Sago FM Sumatera Barat, Gema FM Bontang, Al Hikmah Banyuwangi, Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Dai Tengaran. Dan sebagaimana biasanya insya Allah di awal live interaktif kali ini kita akan mendengarkan beberapa wejangan atau beberapa nasihat dari pemateri kita di sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan beliau nanti bermanfaat bagi kita semua tentunya. Kepada pemateri Ustadz Dr. Anas Burhanuddin MA Hafizullah Ta'ala kami persilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengajarkan kepada kita sebuah konsep penting untuk diperhatikan oleh setiap muslim dalam rangka bisa semakin baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsep beliau ini bisa kita sebut sebagai konsep Al-Abdul Mutlaq, konsep
hamba yang bebas dan merdeka. Atau bisa juga disebut dengan konsep al-ubudiyah al-mutlaqah, penghambaan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan intisari dari konsep hamba yang bebas atau merdeka ini adalah bahwasanya seorang muslim dan hamba Allah hendaknya tidak terikat pada satu ibadah saja. Hendaknya dia berusaha untuk menggabungkan sebanyak mungkin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah lahir maupun batin, ibadah hati, ibadah lisan maupun ibadah anggota tubuh yang lain. Baik ibadah individu maupun ibadah sosial, kita berusaha untuk menggabungkan semua jenis ibadah ini. Jadi jangan terpaku pada satu ibadah saja, meskipun nanti barangkali kita akan memilih sebagian ibadah itu sebagai ibadah andalan kita. Kemudian yang kedua adalah kita hendaknya berusaha mencari ibadah yang paling banyak mendatangkan pahala sesuai dengan kondisi yang kita hadapi. Jadi setelah kita berusaha untuk menggabungkan sebanyak mungkin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, prinsip yang kedua adalah kita berusaha untuk melakukan yang terbaik, yaitu ibadah yang memberikan pahala terbaik kepada kita pada waktu dan kondisi yang sedang kita hadapi. Misalnya ketika kita sedang mendengarkan suara adzan, maka yang terbaik bagi kita adalah ikut mengulangi bacaan adzan yang dikumandangkan oleh muadzin. Meskipun kita tahu bahwasanya salat itu lebih afdal. Kemudian juga membaca Al-Quran juga lebih afdal daripada bacaan adzan dan iqamat. Tapi dalam posisi itu, dalam waktu itu, yang terbaik adalah kita melaksanakan apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu ikut mengulangi bacaan muadzin, baik itu dalam adzan maupun iqamat. Kemudian kalau kita menerapkan dua prinsip ini, maka insya Allah ya, kita akan bisa menjadi orang yang berpartisipasi dalam berbagai amal kebaikan. Ketika orang berbicara tentang ilmu, maka kita ada di situ, baik dengan menjadi ulama atau paling tidak menjadi penuntut ilmu. Kalau orang berbicara tentang sholat sunnah, kita juga punya kontribusi di situ. Kalau orang berbicara tentang sedekah, zakat, infak, kita juga termasuk bagian dari orang yang berinfak dan bersedekah juga. Saat orang berbicara tentang zikir, maka kita juga termasuk orang-orang yang banyak berzikir. Nah, dengan tidak fanatik atau membatasi diri dengan satu atau sebagian ibadah saja, maka insya Allah peluang kita untuk menjadi ahli surga semakin terbuka. Jadi inilah konsep tentang al-abdul mutlaq, hamba yang bebas dan merdeka, atau al-ubudiyah al-mutlaqah yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Semoga kita bisa memahaminya dengan baik untuk kemudian juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu taib. Ustaz, jazakumullah khairan katsiran atas nasihatnya Ustaz di sore hari ini. Mudah-mudahan menjadi menambah keimanan kita semuanya, khususnya para pendengar dan pemirsa sekalian di rumah Ustaz. Barakallahu fikum. Baik para pendengar dan pemirsa rahimakumullah dimanapun Anda berada, kembali kami mengajak Anda semuanya untuk bergabung di kesempatan kali ini dalam program Live Interaktif Fikih Ibadah bersama Al-Ustaz Dr. Anas Burhanuddin M. Hafizullah Ta'ala. Tafadhol Anda dapat menanyakan hal yang mungkin kurang jelas atau kurang faham berkaitan dengan fikih ibadah di 0821 706087 khusus untuk WhatsApp call, atau Anda juga dapat bergabung di 0331 544 6087. Dan para pemirsa pendengar dimanapun Anda berada, sembari menunggu penelpon yang masuk, ada yang sudah bergabung bersama kami Ustaz di sore kali ini. Ada dari Pekanbaru, ada Bapak Abbas di sana. Assalamualaikum Fatwa TV, Bapak Abbas. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, silakan Pak Abbas, satu pertanyaannya. Ya, ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, ini kalau kita sholat sunnah sebelum subuh tuh kan sunnahnya dua rakaat Ustaz ya, sholat qobliyah subuh Ustaz ya. Jadi kalau sholat qobliyah subuh tuh dilakukan di rumah
terus kita pergi ke masjid itu apakah kita harus sholat 2 rakaat lagi Ustaz sampai di masjid tuh? Taib Bapak Abbas. Itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum barakallahu fikum. Terima kasih Bapak Abbas atas pertanyaannya yang menanyakan terkait dengan qobliyah subuh Ustaz. Jadi kalau sudah melaksanakan qobliyah subuh di rumah, ketika nyampe di masjid apakah harus qobliyah subuh lagi atau bagaimana Ustaz? Oke, baik. Jadi yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ya, untuk qobliyah subuh adalah melaksanakan 2 rakaat saja. Ini adalah rakaat al-fajr ya, 2 rakaat fajar yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW baik saat beliau mukim maupun dalam keadaan safar. Beliau tidak tinggalkan qobliyah subuh ini, dan ini yang disebutkan oleh beliau khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan yang perlu untuk kita pahami adalah bahwasanya para ulama menjelaskan bahwasanya tidak ada tambahan untuk sholat sunnah qobliyah subuh ini. Karena para sahabat mengingkari ya, kalau ada orang yang menambah qobliyah subuh, dikira ini adalah sholat sunnah mutlaqah yang boleh 2, boleh 4, boleh 6 dan seterusnya. Maka ini adalah sebuah pemahaman yang salah, karena para sahabat mengingkari orang-orang yang menambah qobliyah subuh menjadi lebih dari 2 rakaat. Maka seorang mukmin hendaknya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, mencukupkan diri dengan 2 rakaat qobliyah subuh saja dan tidak menambahnya. Nah, kemudian berbeda kalau kita sudah melaksanakan qobliyah subuh di rumah, kemudian ternyata kita pergi ke masjid dan ternyata di masjid belum iqamat, ya masih ada waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat sunnah misalnya, maka di situ kita tidak mengerjakan qobliyah subuh karena kita sudah mengerjakannya dan kita tidak boleh untuk menambah lebih dari 2 rakaat. Maka yang kita lakukan adalah kita mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, kalau misalnya waktu menunggunya masih lama dan kalau kita berdiri nanti akan capek karena mungkin masih ada beberapa menit lagi, mungkin masih ada 10 menit atau 1/4 jam. Ya maka kita di situ disunahkan untuk mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid saja. Jadi silahkan mengerjakan tahiyatul masjid, jangan digabungkan dengan niat qobliyah subuh, karena qobliyah subuh sudah Anda lakukan. Dan Anda tidak boleh menambah lebih dari 2 rakaat untuk qobliyah subuh ini. Jadi sholatnya cukup sebagai tahiyatul masjid, sebagai pengamalan hadis Nabi Muhammad SAW yang lain, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jika seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Demikianlah yang harusnya dilakukan oleh seorang muslim ketika menghadapi kondisi seperti yang disebutkan oleh Bapak Abbas di Pekanbaru. Taib. Para pemirsa dan pendengar rahimakumullah, itu tadi jawaban Ustadz untuk Bapak Abbas yang ada di Pekanbaru yang menanyakan terkait dengan sholat qobliyah subuh ya. Jika sudah sholat di rumah apakah kita harus mengulanginya kembali ketika datang di masjid. Baik, dari Pekanbaru kita bergeser ke pertanyaan berikutnya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui website Ustadz ya. Yang pertama ada dari Rizky Bun yang ada di Bogor, Jawa Barat, Ustaz, yang menanyakan, yang bertanya, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Ustaz, semoga senantiasa menjaga Ustaz dan tim Dewan Fatwa. Saya melakukan perjalanan ma'isyah atau pekerjaan dalam satu hari 142 km Ustaz, dari Sentul, Tajur Halang, Citos, SMS, Tajur Halang, Sentul, PP Ustaz. Start jam 7:30 hingga kembali ke rumah pukul 23.30. Bolehkah ketika dalam perjalanan sehari-hari ini melakukan jamak qashar, zuhur, asar, maghrib, isya? Jazakumullah khairan. Masya Allah, dari pagi hari sampai jam 11 malam ya, Masya Allah. Ini ya, kita doakan para pekerja ya, para pejuang nafkah ya. Semoga mereka diberikan kemudahan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan lupa ihtisab kepada Allah, karena apa yang Anda lakukan adalah sesuatu yang sangat mulia dan merupakan sebuah kewajiban suami atau ayah. Jadi itu semuanya bernilai ibadah, maka jangan lupa ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga
apa yang Anda lakukan itu bisa lebih ringan, ya, bisa lebih dihadapi dengan tabah dan kuat serta sabar. Ya. Jadi untuk pertanyaan yang disampaikan, jawabannya adalah Anda boleh menjamak, tapi Anda tidak boleh qasar. Jadi kalau kondisinya misalnya ada kondisi macet, kondisi lelah yang luar biasa, ya maka perlu diketahui bahwasanya alasan untuk mengerjakan jamak itu lebih banyak daripada alasan untuk melaksanakan qasar. Karena qasar itu identik dengan safar. Sedangkan jamak itu bisa karena sakit, bisa karena safar, bisa karena hujan, dan lain sebagainya. Maka untuk pertanyaan yang disebutkan tadi, Anda boleh untuk menjamak jika diperlukan, tapi untuk qasar tidak. Kenapa? Karena perjalanan tersebut bukan perjalanan qasar, ya. Kalau disebutkan ada sekitar 140 kilo, tapi ini kan pulang pergi. Jadi kalau jarak yang ditempuh itu berarti perjalanannya kurang lebih 70 km. Ya. Dan ini kalau kita lihat kepada pendapat jumhurul ulama, maka jarak safar itu adalah kurang lebih 80 km. Yang baru itu membolehkan qasar menurut sebagian besar ulama. Nah, kalau kita berbicara tentang pendapat yang lebih fleksibel dalam hal ini, yang tidak membatasi harus 80 km, dan ini yang dipilih oleh Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan sudah diputuskan dalam salah satu sidang, ya. Maka untuk bisa disebut safar, maka jarak sekitar 70 km itu harus memenuhi beberapa kriteria, ya. Di antaranya orang-orang menyebutnya sebagai safar. Nah, kalau memang orang-orang menyebut jarak itu sebagai jarak safar di daerah Jabodetabek sana, maka berarti penilaian dari masyarakat itu bisa dijadikan acuan bahwasanya itu adalah jarak safar, maka berarti Anda boleh untuk mengqasar untuk jarak seperti itu. Tapi kalau seandainya tidak ditemukan penilaian seperti itu dari masyarakat di Jabodetabek, ya orang tidak mengatakan itu safar, ya orang menganggap itu adalah perjalanan biasa saja. Apalagi ditambah bahwasanya Anda tidak perlu bekal untuk melakukan perjalanan tersebut. Anda juga tidak punya rencana untuk menginap. Jalannya juga adalah jalan yang sudah lancar, ya, jalan yang beraspal dan bagus, apalagi jalan tol. Ditambah itu adalah jalan yang Anda lalui sehari-hari. Maka ini adalah beberapa indikasi yang menunjukkan bahwasanya itu adalah kondisi yang bukan safar. Ya, kecuali tadi kalau misalnya masyarakat sana menyebut itu sudah jarak safar misalnya, maka berarti Anda bisa mengqasar. Tapi kalau tidak, maka beberapa indikasi yang disebutkan tadi, ya, di antaranya Anda tidak menginap, Anda tidak membawa bekal, kemudian Anda juga sehari-hari berangkat seperti itu, ya, pulang balik PP sudah menjadi keseharian dan rutinitas, maka itu adalah beberapa indikasi yang menunjukkan bahwasanya perjalanan Anda sejauh 70 km dan 140 km PP itu bukan sebuah perjalanan safar. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang pendapatnya lebih fleksibel dan beliau mengembalikan masalah jarak safar ini kepada urf, yaitu tradisi yang berkembang di suatu masyarakat. Beliau tetap menyebutkan beberapa kriteria. Nah, salah satunya beliau sebutkan kalau ada orang yang bekerja di pos, ya, untuk jarak yang barangkali termasuk jarak safar menurut jumhur ulama, tapi itu adalah jalan dia setiap hari. Ya, dia menganggapnya seperti sudah perjalanan yang biasa dan rutinitas, maka beliau menganggap jarak seperti itu bukan jarak safar. Meskipun bisa jadi jarak yang lebih dekat, ya. Kalau tidak menjadi keseharian rutinitas seseorang, ya, tapi dia ada menginap di sana, ya, atau mungkin jalannya adalah jalan yang berat di pegunungan atau di gurun, ya, maka bisa jadi itu dianggap sebagai safar meskipun jaraknya lebih pendek. Ya, jadi artinya dengan dua asumsi, kalau kita mengambil pendapat jumhurul ulama, maka jarak Anda belum memenuhi. Kalau kita mengambil pendapat yang kedua yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan dipilih oleh Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, maka beberapa indikasi tadi menunjukkan bahwasanya perjalanan Anda bukan perjalanan safar, maka Anda boleh untuk
menjamak, tapi Anda tidak boleh mengqasar. Wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya Ustaz. Untuk Rizky Bun yang ada di Bogor, Jawa Barat. Dari website kita beralih ke line telepon. Ini sudah ada yang bergabung bersama kami dari Lampung, Bapak Asep. Assalamualaikum Fatwa TV, Bapak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu pertanyaannya Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, mau bertanya tentang sedekah nih Pak Ustaz. Jadi kalau kita bersedekah diniatkan pahalanya untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia gitu Pak Ustaz. Apakah kita juga mendapat pahala sedekah juga Pak Ustaz? Dan apakah kita hanya mendapat pahala berbakti saja gitu Pak Ustaz? Baik. Itu aja Pak Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Asep yang ada di Lampung yang bertanya terkait sodako Ustaz ya. Sodako yang diniatkan atas orang tuanya yang sudah meninggal ini, apakah anaknya atau yang bersodako ini mendapatkan pahala sodako atau hanya pahala birrul walidain Ustaz? Ya baik, ketika seseorang bersedekah untuk kedua orang tuanya, dan ini adalah amalan yang bisa dilakukan dengan niat untuk orang lain dan disepakati kesyariatannya, disepakati bahwasanya pahalanya juga akan sampai oleh para ulama semuanya. Tidak ada perbedaan pendapat tentang amalan sedekah atau sedekah ini. Jadi ini adalah kabar gembira untuk Anda yang sudah tidak punya orang tua lagi dan Anda masih ingin berbakti kepada mereka. Alhamdulillah, pintu untuk berbakti masih belum tertutup. Anda masih bisa berbakti kepada mereka dengan cara melakukan amalan-amalan yang boleh dilakukan dengan niat pahalanya diberikan kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Nah, salah satunya adalah sedekah. Nah, maka ini adalah sebuah amalan yang disyariatkan. Tapi kemudian pahalanya untuk siapa? Pahalanya tentunya untuk kedua orang tua kita, karena itu yang menjadi niat kita. Sementara Nabi Muhammad SAW telah bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan pahala seperti apa yang dia niatkan. Ya, kalau dia niatkan sedekahnya adalah untuk kedua orang tuanya, maka berarti pahala sedekah itu adalah untuk kedua orang tuanya. Nah, kemudian si anak sendiri mendapatkan pahala apa? Alhamdulillah, si anak tetap mendapatkan pahala, yaitu pahala ihsan, ya, pahala berbuat baik. Juga pahala birrul walidain kepada kedua orang tua. Maka itulah pahala yang bisa Anda dapatkan dengan bersedekah atas nama kedua orang tua yang sudah meninggal. Jadi inilah jawaban yang logis ya untuk pertanyaan yang disebutkan oleh Bapak Asep di Lampung. Ya, jadi karena memang niatnya adalah untuk kedua orang tua, maka berarti pahala sedekahnya untuk kedua orang tua Anda. Dan kemudian dengan berbuat seperti itu Anda mendapatkan pahala ihsan dan birrul walidain ya. Tapi jangan meremehkan pahala itu ya. Jadi jangan mengatakan saya hanya mendapatkan pahala birrul walidain saja kalau begitu ya. Karena birrul walidain ini adalah sebuah ibadah yang sangat agung, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan begitu kita bisa memberikan hadiah terbaik ya, bahkan surprise ya, kejutan untuk kedua orang tua kita, di mana mereka menyangka bahwasanya pahala mereka sudah putus, tapi ternyata pahala mereka masih terus mengalir ya, melalui sedekah yang dilakukan oleh anak-anaknya dan juga melalui kesalehan anaknya ya, yang terus beribadah dan mengirimkan pahala ya, atau beribadah dengan niat untuk kedua orang tuanya meskipun mereka sudah tidak ada lagi di dunia ya. Jadi jangan mengecilkan hal itu. Insya Allah itu adalah pahala yang sangat besar dan merupakan hal yang terbaik yang bisa kita berikan kepada kedua orang tua kita setelah mereka meninggal. Barakallahu fikum. Wafikum barakallahu taib. Mudah-mudahan jawaban yang baru saja disampaikan ini dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Asep yang ada di Lampung Ustaz. Semoga ya. Amin. Baik Ustaz, dari Lampung kita bergeser ke Sumatera Barat. Ada Ibu Yanti yang sudah menunggu. Assalamualaikum Fatwa TV, Ibu Yanti.
Assalamualaikum Fatwa TV, Ibu Yanti. Sayang sekali terputus, qadarullah. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Bu Yanti. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada titipan pertanyaan dari anak-anak Ustadz. Bagaimana hukumnya suka mengakhirkan waktu sholat Ustadz, seperti sholat asar dilaksanakan hampir mendekati waktu maghrib, sholat subuh dilaksanakan setelah matahari terbit. Ini bagaimana hukumnya Ustadz? Boleh 2 pertanyaan Ustadz? Satu aja Ibu, mohon maaf karena terbatasan waktu. Baik Ibu. Iya. Terima kasih atas Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti yang ada di Sumatera Barat ya. Ini yang bertanya terkait dengan meninggalkan sholat seperti sholat asar diakhirkan di mendekati waktu maghrib, kemudian sholat subuh yang dilaksanakan ketika matahari sudah terbit. Betul. Ya baik, melaksanakan sholat di luar waktunya dengan sengaja, ya ini oleh para ulama diistilahkan sebagai imatatus sholah, ya, sebagai mematikan sholat. Nah, jadi ini adalah sebuah penamaan yang buruk dan mengerikan sebenarnya, yang membuat seorang muslim hendaknya berhati-hati untuk jangan sampai jatuh dalam kesalahan seperti itu. Nah, kalau seorang muslim sengaja mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya, dia tidak dalam keadaan tidur, dia tidak dalam keadaan lelah, ya, kemudian dia sengaja untuk mengakhirkan, dia terus undur sampai akhirnya waktunya selesai, maka dia berdosa. Kenapa? Karena seorang muslim ya, wajib untuk menegakkan sholat. Salah satu bentuk penegakan sholat adalah dengan mengerjakan sholat pada waktunya sebelum waktunya keluar. Dan kalau dia mengakhirkan sholatnya ya beberapa saat tapi belum keluar waktunya, maka ini kalau dia adalah seorang wanita atau dia punya uzur ya, maka itu tidak sampai tahap dosa. Tapi kalau dia adalah seorang pria, maka kewajibannya adalah mengerjakan sholat di masjid. Ya, ini pendapat sebagian ulama ya, sholat jamaah adalah wajib dikerjakan di masjid. Kemudian dengan begitu dia tidak boleh untuk mengakhirkannya ya, untuk kemudian mengerjakannya sendiri. Ya, atau kalau dia punya uzur maka dia masih boleh. Misalnya dia ada uzur untuk tidak mengerjakan sholat secara berjamaah, ya, maka ketika dia mengakhirkannya beberapa menit, ya, beberapa saat, maka itu tidak sampai pada derajat dosa. Tapi kalau dia mengakhirkannya secara sengaja sampai keluar waktunya, maka berarti ini adalah sebuah pelanggaran dan merupakan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan merupakan dosa besar yang tidak cukup dengan istighfar tapi harus bertaubat karenanya. Ya, jadi seorang muslim harus menghindari kesalahan seperti ini. Demikian juga kalau di sholat asar dia mengerjakannya sampai mendekati waktu habis. Ya, sholat asar itu waktunya habis ketika ketika terbenam matahari. Nah, tapi juga jangan sampai kita melakukannya ketika matahari sudah menguning. Ya. Kurang lebih 1/4 jam sebelum terbenam matahari, ini matahari sudah menguning. Yang menurut sebagian ulama itulah batas waktu terakhir untuk mengerjakan sholat asar. Jadi hendaknya seorang muslim mengerjakan sholat asar sebelum matahari menguning ini. Jadi pendapat sebagian ulama sudah habis waktunya. Sebagian lagi, ya sebagian besar ulama mengatakan waktunya habis ketika baru terbenam matahari. Tapi mengakhirkan sholat sampai matahari sudah kuning ini juga dilarang oleh Rasulullah SAW dan bertentangan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang sholat asar secara khusus. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta. Jagalah kalian sholat asar, jagalah sholat dan juga sholat asar secara khusus. Ya, ini firman Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita jaga, kita amalkan ya, sehingga jangan sampai kita menyengaja untuk mengerjakan sholat sampai keluar waktunya atau sampai mendekati waktunya habis. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik ya. Jadi ini adalah sesuatu yang besar ya,
Bahkan bisa jadi menjadi dosa dan bisa menjadi kabair atau dosa besar. Nah, insya Allah kalau kita menjaga sholat kita dengan baik, maka insya Allah ibadah-ibadah yang lain juga akan ikut terjaga karenanya. Biidznillahi ta'ala. Taib, terima kasih jawabannya untuk Ibu Yanti yang ada di Sumatera Barat yang bertanya terkait hukum mengakhirkan sholat fardu secara sengaja, dan mudah-mudahan semoga kita semuanya diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga sholat kita semuanya. Dari Sumatera Barat kita bergeser ke Bengkulu, ada Bapak Saleh Haji yang sudah menunggu. Assalamualaikum Bapak Saleh Haji, Fatwa TV. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Silakan Ustaz, satu pertanyaannya Bapak. Ya, baik Ustaz. Saya ingin bertanya ya, satu pertanyaan tentang waktu larangan untuk sholat Ustaz. Itu ada di dohor ya, kemudian juga ada tadi di maghrib Ustaz ya. Nah itu waktu larangan sholat di dua waktu itu berapa menit Ustaz? Waktunya sebelum masuk waktu dohor dan sebelum waktu masuk maghrib. Dan apakah bisa dilaksanakan sholat tahiyatul masjid atau sholat wudhu Ustaz di waktu larangan tersebut? Taib. Ya, jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Saleh Haji yang bertanya terkait larangan waktu sholat ya, di waktu zuhur dan waktu maghrib. Nah ini kira-kira berapa menit waktunya, dan apakah kita boleh di waktu terlarang itu melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah wudhu? Ya baik, jadi waktu larangan sholat itu bisa kita klasifikasi menjadi 5 ya. Jadi ada 5 waktu larangan sholat. Yang pertama adalah antara setelah kita selesai sholat subuh sampai terbit matahari. Nah, kemudian yang kedua adalah waktu terbit matahari itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah waktu istiwa, ya kurang lebih 10 menit atau 15 menit sebelum masuknya waktu zuhur, yaitu ketika matahari sedang berada persis di atas kita. Matahari persis berada di atas kepala kita. Waktunya kurang lebih sekitar 10 menit atau 15 menit. Kemudian larangan yang keempat adalah setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Kemudian yang kelima adalah ketika terbenam matahari itu sendiri. Nah dari kelima waktu ini ada 3 yang merupakan waktu larangan yang lebih tegas, yaitu ketika terbit matahari, kemudian ketika istiwa, yaitu menjelang waktu zuhur, ketika matahari persis berada di atas kepala kita. Kemudian yang ketiga adalah ketika terbenam matahari. Ya, ini adalah waktu larangan yang lebih tegas, dan juga kita tidak boleh untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid di situ. Jadi kalau kita masuk ke masjid ketika matahari sedang akan terbit atau sedang akan tenggelam, maka kita tunggu dulu nanti sampai benar-benar matahari sudah terbit ya, bahkan kata para ulama tunggu dulu nanti nunggu dulu sampai sekitar 10 menit atau 15 menit ya. Dari sejak terbitnya matahari sampai nanti matahari naik sepenggalahan ya, qida rumah ya, setinggi tombak. Nah, kemudian di waktu istiwa juga seperti itu, kurang lebih 1/4 jam ya. Nah, kemudian di sekitar maghrib juga seperti itu ya, jadi kurang lebih 1/4 jam ya, dari sebelum terbenam matahari sampai benar-benar terbenam. Nah, jadi durasinya kurang lebih 15 menit untuk masing-masing 3 waktu ini, ketika terbit matahari, ketika istiwa, kemudian ketika terbenam matahari. Nah, itu yang lebih tegas larangannya, dan kita tidak boleh untuk mengerjakan tahiyatul masjid. Adapun 2 yang lain, yaitu antara sholat subuh sampai sampai terbit matahari, antara sholat subuh sampai terbit matahari, kemudian setelah sholat asar sampai terbenam matahari, maka ini adalah waktu larangan juga, tapi dia adalah waktu larangan yang lebih ringan, di mana di 2 waktu ini kita masih boleh untuk mengerjakan sholat sunnah dzatu sabab, ya, sholat sunnah yang memiliki sebab, misalnya karena tahiyatul masjid, kita ingin masuk masjid, kita masuk masjid, maka di waktu seperti itu kita dianjurkan untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid dahulu. Jadi kalau kita masuk masjid setelah subuh langsung, maka kita disunahkan untuk mengerjakan tahiyatul masjid dahulu. Tapi kalau kita masuk subuhnya ketika
terbit matahari ya, atau menjelang terbit matahari atau setelah terbit matahari persis, maka kita tunggu dahulu sekitar 1/4 jam. Baru nanti kemudian kita sholat sunnah. Terus ngapain kegiatannya? Yang penting jangan duduk dulu. Ya, kita bisa zikir pagi, kita bisa membaca Al-Quran. Ya, baru nanti setelah agak jauh dari waktu terbit matahari, kita baru mengerjakan tahiyatul masjid. Demikian juga ketika waktu istiwa sebelum zuhur, dan demikian juga ketika setelah asar. Ya, habis asar langsung nggak masalah kita tahiyatul masjid. Tapi kalau sudah menjelang terbenam matahari dan waktu terbenam matahari, maka selama 1/4 jam itu kita tidak boleh untuk mengerjakan tahiyatul masjid sampai kita benar-benar sudah memasuki waktu maghrib, yaitu dengan terbenamnya matahari. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik ya oleh saudara penanya di Bengkulu. Jadi kalau misalnya ditanya terkait waktu itu kemungkinan sekitar 15 menit atau 1/4 jam itu saja. Iya, dan ternyata hampir sama ya di antara semuanya, karena ini seperti senada begitu ya. Jadi kita mengetahui ketika kita ingin sholat syuruk misalnya, ya, maka kita menunggu sampai matahari terbit. Nah, kemudian kita belum boleh sholat langsung. Tunggu dulu sampai sekitar 1/4 jam baru kita sholat syuruk. Nah, jadi kalau di waktu terbit matahari itu dari terbit matahari sampai nanti agak naik. Gitu. Nah, kalau di waktu terbenam matahari sebaliknya gitu loh. Jadi ketika sudah terbenam maka itu sudah boleh gitu loh. Jadi larangannya adalah mendekati terbenam itu. Jadi sebaliknya antara terbit matahari dengan terbenam matahari. Nah, saat istiwa juga seperti itu. Ya, istiwa ini kurang lebih nanti adalah menunggu waktu matahari sudah agak condong ke barat. Ya, dari posisi di atas kepala persis, kemudian kita menunggu waktu zawal, yaitu sekitar 1/4 jam juga. Ya. Dan untuk waktu istiwa ini dikecualikan adalah hari Jumat. Ya, kalau hari Jumat maka tidak ada waktu larangan sebelum zuhur di hari Jumat. Kenapa? Karena dahulu para sahabat ya biasa mereka mengerjakan sholat mereka ya sampai imam naik ke mimbar. Ya. Dan mereka terus mengerjakan sholat sunnah sebanyak yang Allah takdirkan untuk mereka tanpa dibatasi adanya waktu larangan pada hari Jumat. Ya, maka larangan untuk sholat sunnah pada waktu istiwa ini tidak berlaku pada hari Jumat. Jazakumullah khairan katsiran untuk jawabannya. Mudah-mudahan Bapak Saleh Haji yang ada di Bengkulu tadi pertanyaan terjawab. Baik, kita dari Bengkulu bergeser ke Bangka. Ada Bapak Sudirman yang sudah menunggu. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak satu pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya meneruskan dari pertanyaan Pak Saleh Haji tadi ya, dari Bengkulu tadi. Iya, Bapak. Nah, yang saya tanyakan di sini sesudah azan, apakah ada jedah untuk sholat sunnah di situ? Nah, sebab masalah saya temukan banyak yang melaksanakan masalah sholat sunnah sesudah azan. Apakah? Nah, inilah pertanyaan Maghrib saya, ya Pak ya? Maghrib ya? Ya, maghrib, masalah maghrib. Nah, ucapan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sudirman yang ada di Bangka ya, yang bertanya terkait dengan qobliyah maghrib mungkin Ustaz ya. Jadi antara adzan dan iqamah itu Ustaz. Ya, jadi ini memang adalah sebuah pertanyaan yang sering muncul di negara-negara yang berkembang di dalamnya mazhab Syafi'i ya. Jadi memang ada, kita dulu waktu kecil juga diajari bahwasanya sebelum maghrib itu tidak ada sholat sunnah qobliyahnya. Ya, ini adalah pendapat sebagian ulama, tapi menurut pendapat yang lebih kuat, wallahu ta'ala a'lam, sebelum sholat maghrib juga ada sholat sunnah qobliyahnya. Kenapa? Karena ini masuk keumuman sabda Nabi Muhammad SAW, baina kulli adhanaini sholat. Setiap antara adhan dan iqamat itu ada sholatnya. Jadi untuk waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, semuanya memiliki sholat sunnah qabliyah. Ya, kemudian untuk sholat maghrib secara khusus ada hadis yang sahih dari Nabi Muhammad SAW, di mana beliau mengatakan, sallu qablal maghrib. Kerjakanlah sholat sunnah sebelum maghrib, yaitu qabliyah maghrib. Tapi kemudian beliau mengatakan liman sya'a, bagi siapa yang menghendaki. Artinya sholat sunnah qabliyah maghrib
ini adalah sesuatu yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi dia bukan termasuk rawatib yang senantiasa dijaga oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi ini sifatnya tidak termasuk rawatib, ya, dalam arti sesekali beliau tinggalkan dan sesekali beliau lakukan. Ya, tidak seperti sholat sunnah qabliyah atau ba'diyah yang 12 rakaat yang senantiasa beliau jaga setiap hari dan tidak beliau tinggalkan kecuali dalam keadaan safar. Ya, adapun qabliyah maghrib maka dia disunahkan, dianjurkan, tapi tidak ditegaskan, dia tidak muakkadah, ya, dia sunnah saja tapi dia tidak sunnah muakkadah, ya. Jadi bedanya seperti itu. Jadi intinya adalah salat sunnah qabliyah maghrib itu disyariatkan, dianjurkan juga untuk siapa yang menghendaki, tapi dia tidak termasuk salat sunnah rawatib yang sunnah muakkadah. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh Bapak penanya di Bangka, ya, di Bangka, ya. Taib. Mungkin itu juga berlaku untuk qobliyah isya Ustaz, ya, karena juga ada beberapa masyarakat tuh yang terkadang setelah dan isya itu sholat sunnah Ustaz. Ya, kalau qobliyah isya jelas, qobliyah isya juga termasuk keumuman, ya, keumuman, dan setahu saya yang sering dibicarakan adalah yang qobliyah maghrib, ya. Kalau qobliyah isya insya Allah permasalahannya cukup jelas, ya, dan tidak ada kontroversi di sholat sunnah qabliyah isya, ya. Jadi dia juga termasuk, ya, keumuman hadis yang saya sebutkan tadi, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW, baina kulli adzanaini shalah, setiap antara adzan dan iqamat itu ada sholat sunnahnya. Demikian, jadi silahkan diperbanyak sholat sunnah ini. Alhamdulillah semuanya boleh dan disyariatkan serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Taib. Baik, itu tadi jawaban atas pertanyaan dari Bapak Sudirman yang ada di Bangka. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan yang beliau sampaikan tadi. Baik, dari telepon kita bergeser ke website, ya. Ini ada Bapak Sudarto yang ada di Banyuwangi Ustaz, ya, yang bertanya terkait membeli kambing kurban namun dengan cara arisan Ustaz. Nah, ini apakah sah kurbannya Ustaz? Baik, ya, jadi arisan adalah salah satu metode bersosialisasi yang ada di zaman kita, ya. Dan alhamdulillah, ya, arisan ini selagi tidak mengandung hal-hal yang negatif berupa gharar atau riba atau yang semacamnya, maka menurut sebagian ulama kontemporer arisan itu hukumnya boleh. Dan kalau arisan itu dipakai untuk mendukung ibadah tertentu seperti sedekah atau kurban, ya, maka ini berarti dia semakin bagus, ya, dia boleh, ya, bahkan bagus, ya, dianjurkan. Karena memang sebagian orang kesulitan kalau dia menabung sendiri, itu kadang-kadang merasa selalu uangnya habis terus. Tapi ketika dibuat suatu sistem, ya, suatu sistem untuk mendukung agar dia bisa berkurban atau bersedekah, ya, maka dia akan komitmen karena dia dikontrol oleh orang lain, ya, di situ ada hak orang lain. Ketika dia sudah dapat dahulu, maka dia punya kewajiban untuk membayar kepada orang lain, ya, dan para ulama membolehkan arisan, ya. Ini pendapat sebagian besar ulama kontemporer, maka tidak masalah, alhamdulillah, selagi tidak mengandung riba atau gharar atau yang semacamnya, ya. Jadi hukum dasarnya boleh. Nah, maka ketika model arisan ini dipakai untuk mendukung ibadah kurban, ya, maka hendaknya jangan sampai, ya, misalnya nanti ada gharar, jangan sampai misalnya nanti nilai yang didapat itu berbeda-beda nominalnya dari tahun ke tahun atau dari bulan ke bulan, ya, hendaknya yang didapat angkanya sama, ya. Jadi kalau misalnya arisannya 3 juta untuk bisa dapat 1 ekor kambing misalnya, maka ya sudah dibuat mekanisme bagaimana agar yang terkumpul itu untuk setiap penarikan adalah 3 juta, jangan dibedakan, ya. Sehingga tidak timbul masalah atau menimbulkan keraguan-raguan. Ya, saya tidak mengatakan semuanya pasti riba atau gharar, ya, tapi hendaknya dihindari, ya. Dihindari, jangan sampai ada hal-hal yang nanti membuat kita malah bingung, malah menjadi ragu. Ya sudah disepakati saja kalau memang nilainya adalah 3 juta, maka berarti sudah iuran yang dibayar sama, ya, flat, ya. Terus, ya. Misalnya kalau ada 30 orang, setiap orang 100 untuk bisa dapat 3 juta, ya sudah itu yang dibayarkan terus, ya.
tanpa harus ada fluktuasi, ya, ada naik turun ya, sehingga nanti sebagian orang merasa dirugikan. Ya. Kita nggak ingin seperti itu ya. Jadi pada prinsipnya arisan itu boleh menurut sebagian besar ulama kontemporer. Maka kalau kemudian dipakai untuk mendukung ibadah, maka itu juga boleh, dan kurbannya juga sah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz jawabannya untuk Bapak Sudarto yang ada di Banyuwangi. Mudah-mudahan pertanyaan yang disampaikan tadi terjawab. Dan para pemirsa Fatwa TV dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami mengajak Anda semuanya untuk bergabung bersama kami di kesempatan kali ini dalam program live interaktif Fikih Ibadah bersama Al-Ustadz Dr. Anas Burhanuddin M. Hafizullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Anda dapat bergabung di kesempatan kali ini melalui telepon WA di 0821 706087, atau Anda juga dapat bergabung di 0331 544 6087. Masih ada beberapa menit lagi, dan alhamdulillah sudah ada yang bergabung bersama kami dari Brebes. Ada Bapak Rafiq di sana. Assalamualaikum Bapak Rafiq, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jawaban ini, hukum akad nikah dalam adegan sinetron itu gimana, Pak? Baik. Demikian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Rafiq yang ada di Brebes ini, yang bertanya terkait dengan hukum akad nikah yang ada di adegan sinetron. Nah, ini bagaimana Ustaz kira-kira? Iya, ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW ya, yang bunyi adalah thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Jadi hadis ini artinya adalah ada 3 hal yang kalau diseriusi jatuhnya serius, yang kalau dilakukan secara bercanda maka juga jatuhnya adalah serius, artinya jatuh kejadian. Dan 3 hal ini adalah an-nikahu wat-talaqu wal-'itaq. 3 hal ini adalah nikah, talak, ya, kemudian satu lagi adalah itaq, yaitu membebaskan budak. Nah, berdasarkan hal ini ya, apa yang diucapkan oleh orang ya, ketika itu terjadi pada objek yang sah ya. Nah, jadi ini jatuhnya adalah serius. Artinya yaqa atau jatuh. Jatuh talak, jatuh bebas budak, atau jatuh nikah. Nah, ini adalah konsekuensi dari sabda Nabi Muhammad SAW, thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. 3 perkara yang kalau diseriusi maka dia jatuh, dan kalau dicandai juga dia tetap jatuh. Nah, makanya ketika tolak ya, ketika orang mengatakan kepada istrinya anti tolak ya, meskipun dia bercanda maka itu hukumnya jatuh. Nah, demikian juga kalau ada orang yang mengucapkan kata-kata nikah ya, padahal di situ dia tidak serius. Nah, maka ini juga berdasarkan hadis ini seharusnya dia jatuh ya. Tapi tentunya setelah itu ada talak ya, ketika sudah terjadi pernikahan maka boleh talak dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah bahwasanya kita hendaknya hati-hati sekali ya, jangan sampai jatuh dalam perkara-perkara seperti ini ya. Ya, belum kalau kita berbicara tentang apa hukumnya ya sinetron-sinetron seperti itu ya, yang tentunya tidak lepas dari musik, tidak lepas dari membuka aurat ya, tidak lepas dari fitnah dengan aktor-aktornya yang tampan-tampan atau artis-artis yang cantik-cantik ya. Nah, kita kalau kita berbicara ke sana maka pembahasannya akan lebih luas lagi. Tapi kalau kita membatasi diri pada apa yang ditanyakan tadi itu, yaitu bahwasanya di sana ada pelanggaran ya terhadap larangan Nabi Muhammad SAW ya, untuk jangan main-main dengan 3 kata-kata ini, nikah, talak, dan membebaskan budak ya. Maka sudah cukup bagi kita bahwasanya itu adalah satu hal yang melanggar apa yang sakral ya pada zaman dahulu, dan kita dilarang untuk mengucapkannya
kecuali kalau memang butuh, kecuali kalau memang serius. Karena kalau kita mengucapkannya secara bercanda dan tidak serius, maka itu tetap dihitung terjadi ya pada menurut aturan agama kita. Ya Allah taala alam. Baik para pemirsa, itu tadi jawaban Ustadz untuk Bapak Rafiq yang ada di Brebes ya, yang bertanya terkait hukum adegan akad nikah di sinetron. Dari Brebes kita bergeser ke Sumatera Utara, ada Bapak Tulungan. Assalamualaikum Fatwa TV, Bapak Tulungan. Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bapak. Apabila kita sholat membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar itu apakah yang besar itu zat Allah? Apanya yang besar itu? Dan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada tulang leher kita. Nah. Jadi maksudnya bagaimana itu? Ada yang mengatakan dekat tidak bersentuh, jauh tidak berantara. Jadi maksudnya tolong diterangkan Pak Ustadz. Baik. Terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Tulungan yang ada di Sumatera Utara ya Ustadz, yang bertanya terkait dengan Allahu Akbar. Nah itu Akbar itu bagaimana Ustadz? Baik, iya ketika seorang muslim mengucapkan Allahu Akbar dalam sholatnya, ini sebenarnya tidak hanya semata-mata ibadah lisan, tapi ibadah lisan ini juga mencerminkan apa yang dia yakini, bahwasanya Allah Maha Besar. Allah adalah yang paling besar. Allah adalah yang Maha Besar. Apa maksudnya? Apakah Maha Besar secara fisik atau Maha Agung secara kedudukannya? Ya, adapun Maha Agung secara kedudukan, maka ini adalah sesuatu yang jelas, gamblang, kita semuanya meyakini tidak ada yang lebih agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak hanya itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zatnya adalah yang paling besar. Wa huwal aliyyul azim, dan dia adalah yang maha tinggi dan dia adalah yang maha agung. Kata para ulama, tinggi di sini artinya adalah tinggi secara kedudukan tapi juga tinggi secara zat. Tidak ada yang lebih tinggi secara zat daripada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berada di atas. Nah, jangan dipahami sebagai di dalam langit, karena kalau kita katakan di dalam langit, maka berarti Allah lebih kecil daripada langit. Tapi kita kan Allah berada di atas. Allah berada di atas langit. Allah berada di atas arsy. Ya, sebagaimana yang Allah jelaskan sendiri dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi Allah maha tinggi secara kedudukan, Allah juga maha tinggi secara zat. Keduanya adalah keyakinan dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maha besar lagi maha tinggi secara kedudukan, ini jelas. Tapi juga kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zatnya adalah zat yang paling besar. Maka tidak heran kalau dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwasanya pada hari kiamat ya, langit itu dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala di tangan kanannya. Nah, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Tapi bukan tangan seperti tangannya makhluk, tapi itu adalah tangan yang layak untuk keagungan dan kemuliaannya. Demikian keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ayat tersebut di atas menjelaskan bahwasanya zat Allah Subhanahu wa taala lebih besar ya, bahkan langit dengan 7 lapisnya yang sedemikian besar, yang di zaman di dunia ini kita tidak bisa membayangkan seperti apa besarnya. Mungkin kita cuma bisa mereka-reka saja.
Tapi jelas ayat tersebut menunjukkan bahwasanya ketujuh langit ini akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menunjukkan bahwasanya memang zatnya adalah zat yang sangat besar. Nah, jadi intinya adalah bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Agung secara kedudukan, dan juga Allah Subhanahu wa taala Maha Agung secara zatnya. Zat Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang paling besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan zatnya para makhluk, ya, sebesar-besar makhluk, baik berupa langit atau bumi atau jagat raya ini, galaksi. Maka zat Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada zat para makhluknya. Poin apa lagi tadi yang ditanyakan? Tadi yang bertanya terkait ini, Ustaz, apakah Allah itu dekat dengan tengkuk? Oke, baik. Adapun kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, ya, di mana disebutkan dalam ayat bahwasanya Allah lebih dekat daripada urat lehernya, ya. Maka yang dimaksud dengan kedekatan di sini adalah kedekatan para malaikat, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala secara zat berada di atas arsy, ya. Dia tidak menempel dengan hambanya, juga tidak dekat dengan hambanya, tapi Allah bisa dekat dalam arti bersama, ya. Bersama dalam arti mendukung, dalam arti menolong Allah menolong hamba-hambanya. Adapun kedekatan yang disebutkan dalam ayat yang disebutkan oleh Bapak di Sumatera Utara maksudnya adalah kedekatan para malaikat. Kenapa? Karena di ayat yang setelahnya, wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid, disebutkan setelahnya idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Setelah menyebutkan bahwasanya kami lebih dekat kepada orang tersebut, ya, kepada manusia daripada hablul warid, daripada urat lehernya. Kemudian Allah mengatakan idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Dan ingatlah ketika dua orang malaikat yang menerima amalan-amalan hamba dari sisi kanan dan dari sisi kirinya, ya. Keduanya ada di sisi kanan dan di sisi kiri manusia. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah manusia tersebut, tidaklah orang tersebut melepaskan suatu perkataan kecuali ada yang mencatatnya, ada malaikat yang mencatatnya. Raqib yaitu yang mengawasi, dan atid yaitu yang tidak lepas dari pengawasan. Maka konteks ayat yang dibacakan oleh Bapak adalah konteks tentang kedekatan para malaikat. Jadi yang dekat secara zat adalah para malaikat, bukan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala terpisah dari hambanya dan jauh dari hambanya. Ya, Allah tidak menempel dengan hambanya. Allah tidak dekat dengan hambanya secara zat, ya, tapi kedekatan Allah adalah berupa dukungan, ya, berupa kebersamaan dan pertolongan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang terpilih, ya. Adapun secara fisik dan secara zat, maka Allah Subhanahu wa taala berada di atas dan terpisah daripada hamba-hambanya, dan dia tidak dekat dari hambanya secara zat, tapi secara kebersamaan dan secara pertolongan yang diberikannya kepada hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik oleh saudara penanya. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakumullahu khairan katsiran, Ustaz. Pertanyaan dari Bapak Tulungan tadi sekaligus menjadi pertanyaan terakhir di kesempatan live interaktif Fikih Ibadah di sore hari ini. Jazakumullahu khairan katsiran, Ustaz. Hayakumullah. Baik, para pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita di kesempatan kali ini di program live interaktif Fikih Ibadah bersama Al-Ustaz Dr. Anas Burhanuddin M.A. Hafizullah Ta'ala. Saksikan terus beberapa program-program Fatwa TV yang dapat Anda saksikan bersama melalui YouTube atau channel Satelit Merah Putih. Selain itu, kami juga mengajak Anda semuanya untuk bergabung bersama kami melalui dakwah yang mulia ini dengan cara menyisihkan sebagian harta Anda dan menyalurkannya melalui nomor rekening yang tersedia di layar kaca Anda saat ini. Dan tak lupa kami mengajak Anda semuanya untuk mengikuti beberapa media sosial yang sudah terverifikasi, dan Anda juga dapat mengunjungi www.fatwatv.id atau www.dewanfatwa.com.
Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di kesempatan kali ini, pamit undur diri dari hadapan Anda semuanya. Jazakumullahu khairan katsiran. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Bapak.